Keterbatasan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu secara umum, yang kerap disebut disabilitas, menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami kekurangan. Keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat disabilitas dapat diperbaiki melalui sebuah keberadaan alat bantu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Hal ini agar mereka dapat kembali melaksanakan aktivitasnya semula. Tanpa alat bantu yang dibutuhkan, sangat mustahil aktivitas yang akan mereka lakukan dapat sempurna, karena mereka sangat-sangat terbatas untuk melakukan berbagai aktivitas yang diinginkan. Oleh kelompok disabilitas ini, keterbatasan yang mereka miliki banyak hal penyebabnya. Di antaranya, sudah mengalami dari bawaan lahir, bahkan yang sering terjadi akibat kecelakaan dalam aktivitas berolahraga maupun di jalan raya, sehingga berdampak terhadap hilangnya salah satu organ tubuh, yakni kaki ataupun tangan. Meski kekurangan yang dialami penyandang disabilitas ini kerap dianggap menjadi sedikit penghalang untuk melakukan aktivitas, namun proses hidup tidak memahami, bahkan tidak mengenal kekurangan itu. Bahkan menuntut para disabilitas harus bisa melakukan sesuatu layaknya seperti kehidupan yang dijalani orang-orang yang memiliki kesempurnaan lainnya. Kita tahu mereka adalah anak-anak disabilitas yang pasti bebannya sangat-sangat jatuh di tengah masyarakat yang normal. Tapi dengan adanya olahraga ini mereka pede. Oh, ini saya punya keahlian, saya punya potensi, disinilah potensi saya. Makanya saya sering bilang sama dia tuh, di mana kekuranganmu itu adalah kelebihanmu. Dan ingat, nothing impossible, selalu berpasangan dengan impossible is nothing. Gak ada yang gak mungkin. Intinya adalah jangan pernah menilai ataupun berprasangka buruk kepada Tuhan bahwa saya kekurangannya kenapa. Tapi ingat bahwa ketika kamu dikasih kekurangan, maka kamu dikasihkan kelebihan 2 kali lipat. Melalui berbagai aktivitas yang mereka lakoni, hal ini tentunya dapat menepis pernyataan masyarakat lainnya bahwa kekurangan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan berbagai hal yang mereka inginkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan atau di luar jangkauan pemikiran manusia bahwa dengan kekurangan yang dimiliki mereka, ternyata mereka mampu meraih sesuatu prestasi yang baik. Prestasi yang dimaksud terkadang tidak dimiliki oleh kelompok yang mampu, di mana keluhan lebih dominan daripada melakukan dan berbuat untuk menggapai sebuah keberhasilan. Kenyataan ini dapat dilihat dan dibuktikan pada sebuah aktivitas yang terstruktur dan terkoordinir, di mana di dalamnya khusus mereka-mereka yang memiliki sebuah keterbatasan, namun mempunyai mimpi dan harapan menggapai cita-cita setinggi langit. Dengan terkelompoknya mereka ini, maka akan terlihat persaingan yang sehat dan prosesnya sangat dinamis, tanpa adanya rekayasa yang tidak sehat. Bahkan persaingan yang terjadi di antara mereka merupakan bukti sebuah usaha dan kerja keras dari diri mereka sendiri. Reza Pramana Perangin-Angin adalah sebuah contoh dan simbol bagi sekelompok disabilitas yang telah berupaya dan berjuang untuk meraih prestasi yang ditargetkan kepada mereka, yakni menjadi juara pada ajang Pekan Paralimpik Nasional 2021 pada November lalu di Papua untuk nomor lempar cakram F44 putra. Pada cabang olahraga ini, ia meraih medali yakni 1 emas, 2 perak,
dan raihan medali ini telah membuktikan Reza mencapai prestasi gemilang, mampu memecahkan rekor ASEAN Para Games 2017 di Malaysia atas nama dirinya sendiri dengan tolakan lemparan sejauh 11,36 meter. Reza Pramana adalah disabilitas berasal dari Desa Musang Pembangunan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Reza Pramana tumbuh layaknya anak remaja yang sehat berusia 13 tahun, memiliki tubuh sempurna dan sehat, seperti kesempurnaan yang dimiliki anak remaja lainnya yang tumbuh tanpa ada kekurangan. Kehidupan di desa dengan lingkungan masyarakat yang sangat kental, bermasyarakat dan bersosialisasi, mampu membentuk jati diri seorang remaja Reza. Tumbuh menjadi anak remaja yang mempunyai masa depan cerah. Di pundaknya lah harapan kedua orang tuanya agar kehidupan keluarga ini berubah menjadi lebih baik. Namun di usia 14 tahun pada tahun 2009, di mana Reza masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP, ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat dirinya mengalami patah tulang di bagian kakinya. Dampak dari kecelakaan keras yang dialami Reza tersebut, ia tidak bisa lagi berdiri dan berjalan dengan sempurna. Dampak dari ketidaksempurnaan kedua kaki Reza dengan panjang yang berbeda, baik pada kaki kanan dan kirinya. Ironisnya, salah satu dari kaki tersebut tidak bisa lagi ditekuk secara sempurna dan ia pun melangkah terlihat kaku. Kejadian itu waktu 2008, waktu SMP, ada kegiatan gerak jalan sebelum 17 Agustus. Waktu pulang itu saya bersama sepupu saya mengendarai sepeda motor ya. Waktu mau nyalip truk, di depan ada mobil box. Langsung nabrak ke pak saya kan. Jadi dibawalah saya ke rumah sakit terdekat karena minimnya peralatan medis. Jadinya dibawalah ke rumah sakit besar. Setelah dibawa ke rumah sakit besar, rencananya kaki saya mau diamputasi, tapi orang tua ngelarang. Bilangnya lebih baik anak saya nggak bisa jalan daripada harus amputasi. Nah itu jadinya setelah konsultasi sama keluarga, akhirnya cuman dioperasi dibenerin. Mungkin disambung aja sih gitu. Jadi sampai sembuh sekitar di rumah sakit sebulan, dipulangkan ke rumah selama hampir 6 bulan. Itu saya nggak sekolah lagi tuh karena saya merasa minder, malu, sedih gitulah karena kok bisa saya yang seperti ini, kok saya yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang dialami Reza sempat membuat ketegarannya sebagai anak remaja runtuh dan tidak berdaya. Bahkan ia nyaris putus asa karena tidak dapat beraktivitas sempurna seperti sebelumnya. Kecelakaan itu mampu menelan semua mimpi-mimpi Reza terhadap keberhasilan di depan matanya. Dan hal ini butuh waktu yang panjang untuk memperbaikinya. Berbagai upaya ia lakukan untuk bisa berdamai terhadap dirinya sendiri, dengan mendatangkan dan menumbuhkan semangat kepercayaan diri serta senantiasa berpikir positif terhadap musibah yang ia alami. Saya nggak tenang, saya tidak mau makan, tidak mau minum, mikirkan anak saya kayak mana gitu. Jam 2 malam, saya bangun, saya melihat anak saya terbaring di ruang operasi, sudah selesai operasi. Saya bilang gini, jangan putus asa ya anakku. Kau lahir sempurna, bukan kau cacat lahir. Saya bilang gitu. Banyak yang lebih dari kamu, tak bilang gitu. Lebih daripada dari Reza, banyak, tapi tetap semangat. Tetap Reza semangat ya nak, tetap sekolah. Walaupun apapun bilang orang untuk menghina Reza, jangan putus asa, tak bilang gitu. Terakhir dia mau sekolah juga. Berusaha untuk tetap tegar dan kuat, salah satu upaya yang ia lakukan untuk bangkit dan kembali bangkit
menatap kehidupan yang harus dijalaninya tanpa bisa mengelak dari ketentuan dan takdir yang ada. Berdamai dengan diri sendiri, membangkitkan semangat untuk menatap perjalanan hidup ke depan, serta berpikir positif, melihat kondisi dirinya yang masih lebih beruntung dibandingkan dengan kawan-kawan sesama disabilitas lainnya, menjadikan semua ini pendorong ia bangkit dan berbuat sesuatu demi menggapai banyak prestasi di hadapannya. Hampir 8 bulan saya di rumah. Nggak mau sekolah, dibujuk-bujuk sama kepala sekolah, guru-guru, kawan-kawan, keluarga pun bujuk juga sih. Tetap saya nggak mau sekolah gitu kan. Sampai akhirnya, coba aja lah sekolah lagi lah. Tahu kawan-kawan pun responnya baik sama saya gitu kan. Jadi ya udah saya coba sekolah. Akhirnya tamat juga sampai SMA, sampai kuliah juga sekarang sih. Perjalanan dan proses kehidupan yang terbentang di hadapannya tentunya tidaklah mudah ia lalui. Namun keyakinan dan kemauan yang kuat yang ia miliki menjadikan keberaniannya untuk berjuang semakin tinggi dan kepercayaannya pun kembali tumbuh. Perlahan Reza mencari jati diri dan melangkah setapak demi setapak menatap kehidupan di masa depan. Sehingga ia bertemu dengan seorang pelatih olahraga di desanya, Era Rudinsyah, yang menawarkan kepadanya untuk bergabung menjadi atlet NPC dengan berbagai pilihan cabang olahraga yang ia sukai. Pertemuan Reza dan Era Rudinsyah membuka jalan bagi Reza untuk merubah pola hidupnya dari keterpurukan menjadi disabilitas yang berprestasi dan menepis keraguan terhadap sebuah keberhasilan. Dengan melangkah pasti yang disertai adanya dukungan orang tua, keluarga, tetangga dan kerabat lainnya, Reza mengadu nasib menuju NPC Sumatera Utara untuk menjalani berbagai aktivitas yang ia yakini dapat membesarkan dirinya menjadi disabilitas yang berprestasi. Tahun 2019 itu ada kejuaraan Pepar Prop, kalau nggak saya salah, Pekan Olahraga Paralimpik ya Sumatera Utara itu Pepar Propsu gitu. Ya, itu saya bawa dia ke tingkat provinsi Sumatera Utara gitu kan. Alhamdulillah dia bisa dapat 2 medali emas di lempar cakram dan tolak peluru. Dari situ kita balik lagi ke kampung, baru dapat telepon dari ketua NPC Sumatera Utara. Si Reza mau nggak dibawa itu ke Medan, tuh latihan di Medan gitu. Oke Bang Alan, saya bilang. Saya tanya dulu anaknya. Saya tanya anaknya, oke, dia bilang mau Om. Nggak lama selang, saya oper ke Medan. Saya berangkat ke NPC Sumut. Nah dari situ saya mulai pembinaan latihan yang lebih fokus lah ya kan, karena lengkap alat-alatnya. Sampai di 2019 bulan 11 ada kejurnas di Solo, Jawa Tengah. Saya dipilih oleh pelatih saya, pelatih Sumatera Utara. Dia milih saya untuk mewakili Sumatera Utara di kejurnas. Saya memainkan 3 cabang, tolak peluru, lempar cakram, sama lembing. Di situ saya gugup kali lah, karena kan awal saya naik pesawat, awal saya bertanding nasional gitu lah, kan biasa kan cuman di kejuaraan daerah aja, ini kan udah nasional, jadi gugup kali saya itu. Tapi saya nggak jangan gugup gitu, ini cuma anggap aja kayak latihan gitu. Jadi ya saya bisa nyabet 1 emas, 2 perak di peluru emas, cakram sama lembing perak. Ya kami orang tua ya, kalau bisa Reza nih ya sukses lah ya kan, membanggakan keluarga ya kan, membanggakan kita ya Sumut inilah gitu. Keterbatasan bukan berarti membatasi ruang gerak mereka dan tidak boleh membatasi diri serta tidak boleh memupus optimisme
untuk meraih sebuah prestasi. Yang namanya keterbatasan itu pasti ada batasnya gitu kan. Jadinya waktu kita jogging gitu kan, yang lainnya bisa 4 sampai 5 putaran, kayak saya cuma 2, itu langsung sakit di bagian betis saya karena apanya yang nggak rata gitu, pergerakannya nggak rata. Sama juga macam waktu main beban sekuat gitu kan, karena bagian kaki yang menahan bebannya itu, jadi saya nggak bisa terlalu besar kali bebannya. Saya selalu tanamkan bahwa kekuranganmu itu jadikan kelebihanmu, dan kekuranganmu itu adalah kelebihanmu. Sehingga ya nggak apa-apa kamu memang di satu hal memang bisa terhambat melakukan sesuatu ataupun nggak bisa. Tapi ingat, kalau bicara soal lempar maka kamu adalah ahlinya. Jadi harus balance dia. Jangan pernah kamu merasa kucil ataupun mengecil ataupun merasa minder. Tapi ingat, lewat jalur olahraga ini kamu punya jalan. Silahkan tentukan masa depanmu. Yang dari tadi saya bilang tadi, dari yang nggak dipandang menjadi terpandang. Reza Pramana tidak pernah bermimpi dan memilih hidup serta tumbuh dalam keterbatasan. Meski nyaris tenggelam, namun di satu sisi ia mampu bangkit dengan kondisinya yang ada, guna menepis pandangan orang di sekitarnya dan membuktikan bahwa dirinya tidak sepatutnya untuk diremehkan. Buang sifat minder itu, karena yang kita bayangkan itu sebenarnya nggak akan terjadi kalau kita memang benar-benar pede kan. Jangan malu dibilang orang apa segala macam, tunjukkan aja kalau kamu bisa gitu. Jangan minder dengan keadaan kamu yang sekarang ini gitu. Reza Pramana perangin-angin yang dahulunya menganggap cita-citanya akan berakhir tanpa prestasi, namun kini sebaliknya, tinta emas telah mengukir dan menulis di dalam sebuah catatan para atlet disabilitas, khususnya yang memperoleh penghargaan. Reza dalam hal ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terkhusus pelatih dan pengurus serta orang tua. Nak, doain nanti ya di 2022 nanti ada pemanggilan pelatnas. Semoga Reza dipanggil, bisa bawa nama Indonesia. Nanti kan kalau bisa menang kan bisa jalan-jalan. Semoga kau berhasil di sana. Mak tuntut tuh janjimu tuh ya kan. Naik mak pesawat pingin juga mak ya kan, kayak mana ya kan. Turun itu. Oh gitu Lina. Iya samanya. Untuk yang ibu-ibunya atau ayahnya ya kan, anaknya yang menderita ada cacat apa gitu, jangan malu. Anak itu bawa rezeki. Di balik itu semua ada semua yang pokoknya indah lah, yang dikasih Allah itu indah. Ingat bahwa langit itu berlapis-lapis. Silahkan gantung impian Anda di yang tertinggi. Kenapa saya bilang ketika kamu stuck, nanti ketika dia stuck di satu titik, maka ada namanya puas diri. Makanya saya selalu tanamkan ke dia, ketika kamu juara nasional, Peparnas, kamu belum ada apa-apanya di mata yang juara Asia. Silahkan gapai yang di juara Asia, kamu belum apa-apa di mata yang dunia. Ketika kamu juara dunia, maka kamu sudah memberikan yang terbaik dan sudah pernah di puncak. Dan bahkan walaupun kamu berada di puncak, ingat masih ada Tuhan di atas kita. Itu berkat dari uluran dia memercikkan sedikit rezeki untuk kita, maka jangan pernah jumawa. Intinya saya selalu bilang kepada mereka, tetap membumi. Saya berharap juga kepada Reza dapat nanti memotivasi teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain untuk dapat berprestasi seperti dia. Jadi keterbatasan itu tidak mengganggu dia untuk berprestasi. Jadi selagi ada kemauan, keinginan, keuletan untuk
berlatih, dan terus berlatih, pasti bisa. Jadi mudah-mudahan Reza kedepannya juga bisa mengharumkan nama desanya, nama kabupatennya, dan nama provinsi, dan juga nama Indonesia ketika mengikuti ajang-ajang di luar negeri nanti, internasional. Para atlet disabilitas ternyata tidak cukup merasa puas dengan prestasi yang diraih melalui cabang olahraga. Beberapa dari mereka, termasuk Reza, melakukan kegiatan perkuliahan dengan sistem online. Saat ini, ia sedang menjalani perkuliahan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Untuk menambah pemasukan keluarga, Reza juga mengisi waktu senggang di rumah bersama orang tuanya melakukan ternak ikan serta mendodos buah kelapa sawit. Seluruh aktivitas yang dilakukan Reza, di samping menjadi atlet disabilitas, ini membuktikan bahwa keterbatasan yang ada pada dirinya tidak menutup kemungkinan akan membuahkan hasil dan prestasi yang gemilang. Reza Pramana dan para atlet disabilitas lainnya merupakan bagian dan tidak terlepas dari keberhasilan Provinsi Sumatera Utara dalam memperoleh dan menjaga nama baik Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional. Besar harapan mereka agar pemerintah dapat memperhatikan masa depan mereka. Harapan saya di 2022, kalau nanti ada rezeki pemanggilan Platnas, saya harap ya saya bisa mewakili Indonesia di Guangzhou, Cina di bulan 11 sih nanti kayaknya. Ya semoga bisa mendapatkan emas lagi sih di Guangzhou. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi.